Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Hai sobat arsip, selamat datang di podcast Arsip kita, yang dimana podcast ini bertujuan untuk menambah informasi dan wawasan untuk kita semuanya, khususnya di bidang kearsipan. Nah sobat arsip, kali ini kami dari tim penulisan arsip berkesempatan untuk membahas salah satu tokoh yang menginspirasikan kita semua. Beliau adalah penulis muda, beliau adalah seniman, dan juga beliau adalah pemerhati manuskrip dan juga penulis sejarah lokal. Beliau adalah Abang Suryan Masrin. Ya, beliau adalah tokoh yang sangat menginspirasikan anak-anak muda di zaman sekarang. Apa kabar, Abang? Ya. Iya, kita panggilnya Abang aja biar tambah akrab ya. Ya, siap. Sobat Arsip, ini adalah pertanyaan pertama untuk Abang Suryan Masrin ya. Bisa diceritakan bagaimana pertama kali Abang terjun berkelut di dunia manuskrip dan juga untuk menulis sejarah-sejarah lokal di Kabupaten Bangka Barat ini? Ya, sebenarnya kalau misal ditanya kapan mulainya itu, ya kalau secara nyatanya itu dimulai tahun 2018. Ya. Cuman awal-awal mulanya itu berawal ketika rasa penasaran. Jadi rasa penasaran terhadap cerita di tempat saya sendiri, di kampung saya itu di Paradong, bahwa cerita lisan atau cerita dari mulut ke mulut bahwasanya oh di tempat kita ini, di kampung kita ada tokoh, katanya kan ada tokoh penyebar Islam yang kemudian disebut dengan namanya Haji Batin Sulaiman. Nah dari situlah kita rasa tidak percaya, apa benar ya, apa benar tokoh ini benar-benar ceritanya seperti itu. Jadi kita mulai bertanya dari sanak famili, keluarga, bagaimana sih ceritanya, ada nggak peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh beliau dulu kan. Karena secara cerita lisan itu pokoknya hampir, bahkan bukan hanya di kampung itu saja, di kampung-kampung tetangga juga maksudnya nggak asing dengan cerita itu. Nah, jadi mulai dari situlah. Nah, kemudian pada tahun 2018, kebetulan saya pada waktu itu datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk bertanya terkait informasi-informasi sejarah dan budaya yang ada di Bangka Barat, khususnya di wilayah kami, Simpang Tretit tadi. Iya. Nah, kemudian dari sana kebetulan disambut baik oleh ya saya kenal pada itu, namanya Bambang Haryo Soseno, dan beliau sangat menyambut welcome. Kemudian bahkan dia memberikan arahan-arahan begini-begini dan seterusnya. Dan pada akhirnya karena ketertarikan saya tadi mungkin dirasa kuat bagi dia untuk mengangkat informasi-informasi yang ada, akhirnya diajaklah bergabung sama mereka. Ayo coba kita sama-sama. Nanti kalau misalnya ada kekurangan kami bisa berikan masukan atau saran, kalau misalnya butuh referensi atau bahan bacaan, nanti kalau kita punya kita kasih. Ya, mulai dari situlah mulai ketertarikan itu. Iya, di tahun 2018 ya, Bang ya. Jadi sebelumnya ketertarikan Abang dengan manuskrip ini, tapi banyak sahabat arsip yang mungkin nggak tahu apa sih manuskrip ini. Manuskrip ini adalah kayak naskah yang ditulis ya, pakai tangan atau juga diketik, nggak dicetak gitu ya, Bang ya, yang mempunyai nilai sejarah yang luar biasa di daerah setempat gitu ya. Jadi mungkin banyak sobat arsip yang tidak mengerti masalah manuskrip dan juga kurang paham mungkin mengenai sejarah-sejarah lokal yang ada di Bangka Barat ya, Bang. Dan selanjutnya koleksi apa aja sih yang Abang miliki tentang manuskrip dan juga arsip sejarah ini? Jadi kalau misalnya ditanya masalah manuskrip, apa sih itu manuskrip kan? Kalau kita merujuk kepada undang-undang tentang naskah kuno, maka manuskrip itu disebut sebagai naskah kuno. Nah, naskah kuno itu sendiri kan naskah yang memang sudah berumur usianya 50 tahun. Jadi kalau sesuatu yang sudah berumur 50 tahun itu kan nanti akan disebut menjadi barang kuno. Entah itu berupa naskah ataupun berupa arsip. Nah, kemudian apa perbedaannya antara arsip dan naskah kuno? Kalau arsip itu kan dia sifatnya kedinasan atau yang misalnya
sifatnya yang secara administrasi pemerintahan atau yang resmi ya, misalnya surat tanah yang ditandatangani oleh kepala desa dan lain sebagainya. Kemudian ada catatan kelahiran yang kemudian dicap stempel oleh desa, atau pada waktu itu misalnya pamong atau gegading dan lain sebagainya, kan? Itu. Sedangkan manuskrip atau naskah kuno tadi tulisan tangan, ya, dia tulisan tangan, baik itu berupa cerita tentang ibadah misalnya, atau tentang sejarah, atau tentang jampi dan obat dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian tidak pernah dipublikasikan atau tidak pernah diperbanyak, nah, kemudian disebutlah sebagai manuskrip atau naskah kuno. Nah, kemudian ditanya berapa sih koleksinya, dan kalau misalnya pun ditanya kapan sih mulai mengoleksinya. Nah, ini pertanyaan yang terbilang menarik ya, karena memang kita khususnya di Pulau Bangka, orang-orang yang tertarik dengan dunia manuskrip, atau kalau bahasa kita ini kitab yang bertuliskan Arab Melayu atau kitab gundul, itu memang sangat jarang sekali, walaupun ada tapi tidak banyak. Dan di Bangka Barat kita ada beberapa orang, dan kemudian saya sendiri oleh kawan-kawan itu dipercayakan untuk menspesialisasi istilahnya untuk manuskrip. Jadi misal ada orang bertanya tentang manuskrip, oh datang aja ke sini. Kalau misal ada yang mau tahu tentang sejarah lokal di Mentok atau sejarah lokal yang lebih umum lagi atau lebih luas lagi atau lebih khusus lagi, itu ke sini. Misalnya yang berhubungan dengan Tionghoa, baik itu sejarah budayanya, tanya ke sini. Jadi kita di Bangka Barat ini ada beberapa orang yang sudah membidangi itu. Jadi kalau ada orang dari luar bertanya lebih detailnya tentang misalnya kalau misal berhubungan dengan Islam atau manuskrip, maka langsung ditunjuklah kepada saya. Kemudian koleksi-koleksi yang saya punya dan kapan memulainya itu sebenarnya masih baru kalau mulai mengoleksinya. Di antara beberapa itu sebenarnya juga belum menjadi koleksi kita, masih kita pinjam kepada masyarakat yang atas kebaikan masyarakat juga dipinjamkan, karena ini juga kepentingnya untuk kepentingan publikasi dan penginformasian. Jadi diberikanlah untuk dipinjam, dan bahkan sampai sekarang masih saya pinjam. Itu sudah cukup lumayan lama sih, bukan waktu yang sebentar, tapi karena rasa percaya mereka tadi nggak masalah gitu kan. Yang penting kita tidak pernah berpikiran untuk memiliki kalau yang bukan punya kita kan itu. Jadi saya mulai itu sekitar 2 tahun ke belakang lah baru mulai mengoleksi itu. Bahkan kemarin juga tidak hanya yang dari kita yang ada di Bangka, karena kalau kita yang ada di Bangka itu terbilang agak sedikit bukan sedikit sih, sebenarnya agak susah untuk menemukannya. Dan kalaupun ada, belum tentu mereka akan menyerahkan kepada kita. Karena tapi kalau memberi pinjam boleh ya? Boleh, kalau beri pinjam boleh, tapi kita juga kan tidak memaksa. Kalau mereka kasih oke, kalau tidak juga nggak bisa kita paksa kan. Cuman kemarin saya di tahun kemarin itu saya dapat koleksi masih awal tahun inilah 2024 saya dapat koleksi dari Jawa Timur itu yang bekas pesantren. Kebetulan waktu itu dari Facebook ada yang nawarin dan kita masih terjangkau untuk menjemput akuisisinya atau ambil lah istilahnya. Jadi makanya sekarang ada beberapa itu sekitar mungkin lebih dari 20 itu yang dari Jawa Timur. Kemudian, itu dari Jawa Timur aja lebih dari 20? Kalau yang kita di Pulau Bangka sih mungkin ada juga sih sekitar 20. Cuman sebagian tidak juga dikoleksi di sini karena masih punya masyarakat. Cuman informasinya ada gitu. Jadi kalau manuskripnya itu kebanyakan rata-rata tentang ibadah, dan ini berhubungan dengan Islam, maka ibadahnya beda Islam, mulai dari ibadah sholat, kemudian ada juga dicampur dengan jampi-jampi atau azimat dan lain sebagainya. Termasuk nih yang ada di Pajang ini adalah foto daripada bagian manuskrip yang ada di Bangka. Ini yang ada di Bangka ya. Ini yang ada di Bangka, aja semuanya. Kalau yang di sana tadi kan yang ada yang manuskrip dari Jawa Timur. Kalau ini foto manuskrip yang ada di Bangka, kalaupun tidak ada di Bangka tapi menceritakan tentang
Bangka. Iya. Ada yang diserahkan secara ikhlas ya untuk koleksi, diberikan pengetahuan untuk masyarakat juga. Iya, jadi kemarin tuh kita sebenarnya kalau diberikan, bukan diberikan sih sebenarnya, istilahnya itu diwariskan lah. Karena memang masih ada hubungan keluarga. Kemarin tuh karena dia sudah meninggal, kemudian anaknya juga nggak mau lagi mengurusnya kan, karena memang saya juga sebelum almarhum itu meninggal juga tuh sudah pernah ketemu, dan akhirnya sama anaknya diserahin karena memang kita masih ada hubungan keluarga kan, hubungan darah. Jadi artinya secara ini tidak lari istilahnya kan, tetap di keluarga yang menyimpan tuh. Jadi ini adalah foto contoh-contoh ya, foto yang manuskrip yang ada di Bangka Barat. Jadi mungkin sobat arsip mau tahu lebih dalam lagi, silahkan datang di kediaman Abang Srian Masrin ini. Jadi dengan ikhlas, dengan sukanya beliau akan menceritakan bagaimana dan menjelaskan manuskrip tersebut. Dan juga penghargaan apa aja sih yang sudah didapatkan Abang selama menggeluti dunia manuskrip ini? Kalau disebut penghargaan sih sebenarnya nggak ada. Cuman kemarin di tahun ini pas beberapa bulan yang lalu dari Perpustakaan Nasional itu kan datang ke sini atas informasi dari perpustakaan daerah kita juga kan. Karena kita sering berkoordinasi juga kan. Mereka ingin mendaftarkan koleksi naskah atau manuskrip yang ada di sini, khususnya di Bangka Barat, yang kemudian salah satunya saya kan, karena kemarin ada beberapa orang yang di Bangka Barat tuh ada Pak Amri, ada Belpa, dan salah satunya juga saya. Nah kemudian ternyata setelah didaftarkan, ternyata saat didaftarkan juga itu ternyata diikutkan untuk penilaian untuk apa namanya, penganugerahan penghargaan, anugerah jasa Pustaloka itu kan, yang bulan kemarin itu di Jakarta. Nah kemudian entah nggak tahu gimana ceritanya, ternyata tiba-tiba dikonfirmasi lagi oleh tim Perpustakaan Nasional yang datang ke sini kemarin bahwa ternyata saya salah satu yang mendapatkan penghargaan, dan akhirnya difasilitasi untuk datang ke Jakarta untuk menerima anugerah tersebut. Nah itu kalau secara penghargaan. Kalau yang lainnya sih enggak. Itu baru-baru di tahun 2024 ini Bang ya? Baru, masih sebulan yang lalu. Iya, jadi juga penghargaan mungkin kedepannya mudah-mudahan masih banyak lagi penghargaan yang Abang dapatkan mengenai manuskrip ini ya Bang ya? Iya sih, sebenarnya kalau masalah penghargaan itu bukan tujuan utama. Saya berharap nanti apa yang saya usahakan ini jadi bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian dari naskah-naskah atau manuskrip yang kita punya di sini, mudah-mudahan nanti ada perhatian khususnya untuk preservasi. Nanti kan kalau sudah dipreservasi, maka khalayak umum bisa melihat atau menyentuh secara langsung. Kalau sekarang belum berani, kalau semua orang harus sentuh atau pegang, karena khawatir kertasnya rusak. Tapi kalau sudah dipreservasi, nanti kan sudah aman karena sudah diperbaharui kualitas kertasnya. Gitu. Ini koleksi-koleksinya belum untuk bagaimana caranya untuk reservasi tadi, belum ada sama sekali Bang ya? Nah belum, cuman kemarin entah, saya tidak berharap banyak sih, mudah-mudahan nanti dari Perpustakaan Nasional menindaklanjuti dari kegiatan yang penghargaan kemarin agar kemudian dipreservasi. Tapi kita tidak berharap sih, kalau misal pun ada, alhamdulillah, kalau pun enggak ya kita tidak maksa juga, namanya juga orang yang bekerja gitu kan. Nah, mudah-mudahan ya ada perhati gitu yang untuk melestarikan manuskrip ini, karena kertas-kertas yang lama itu sangat rentan Bang ya. Jadi nggak bisa disentuh, jadi agak rentan disentuh karena udah terlalu lama. Iya, karena kertasnya sudah tidak bagus lagi. Kemudian juga kalau secara umum sih tempat ini belum dibuka untuk umum, cuman kalau misal ada peneliti atau siapapun yang ingin mendapatkan informasi atau ingin mengkaji, ya kita tidak mempermasalahkan. Artinya yang penting kita kontak dulu, kalau misal ingin kesini ya udah datang aja gitu. Termasuk kemarin juga sudah ada yang pernah datang itu dari dosen Universitas Indonesia. Kemudian juga kemarin juga ada mahasiswa yang lagi meneliti tentang Masjid Jami. Kebetulan juga karena ada hal-hal yang berhubungan dengan Masjid Jami dan berhubungan tentang sejarah Masjid Jaminya, mereka juga datang ke sini untuk mencari informasi itu.
Iya, terus sejarah lokal apa yang sudah abang tulis jadi karya? Kalau menulis itu kita kan pakai tim tuh kan, di bawah komandonya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka Barat. Kita sudah beberapa kali dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 kemarin itu jadi sudah membuat tulisan yang kolektif, artinya secara bersama yang kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul Kapita Selekta Penulisan Sejarah Lokal. Nah, untuk saya sendiri karena saya bilang dari awal tadi berkaitan dengan Islam, maka saya akan berbicara atau mengangkat tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Entah itu tokoh, kemarin juga ada beberapa tokoh, misalnya ada Penghulu Muntok, kemudian ada Abang Mualim Yasin, kemudian juga ada Abdul Qadir yang sering panggil itu Ami Kadir, juga ada tokoh yang sebagai penyalin manuskrip, kemudian juga ada tokoh-tokoh tentang ini penyebaran Islam di Pulau Bangka, khususnya wilayah Kecamatan Semang Pritik, dan jejak tarekat yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat khususnya. Jadi bisa diceritakan dong, Bang, salah satu karya abang yang sudah ditulis biar sobat arsip tahu cerita pertama kali buku apa atau cerita apa yang abang tulis. Kalau buku solo sih belum ada pada waktu itu, karena kita nulis tentang jejak penyebaran agama Islam di Peradong. Jadi di Peradong di Kecamatan Semang Pritik di wilayah kampung saya. Nah, itu juga kita angkat dari segi perspektif cerita masyarakat setempat tentang tokoh Haji Batin Sulaiman tadi, dan kemudian keterkaitan dengan manuskrip-manuskrip yang ada. Nah, karena koleksinya Haji Batin Sulaiman tersebut yang menjadi koleksi yang kemudian masih ada sampai sekarang itu ada kitab karya ulama Aceh yang disebut dengan kitab Asrorul Insan, kemudian penulisnya itu atau pengarangnya itu Syekh Nuruddin Araniri dari Aceh. Nah, itu ulama-ulama pada zaman dulu. Nah, itu ada di tempat saya atau di kampung Peradong tadi. Itu mulai dari sana lah. Kemudian juga di tahun 2021 saya juga mencoba menulis buku buku solo yang menceritakan tentang lokal wilayah tempat saya, yang kemudian saya kasih judul itu bukunya Peradong dalam Bingkai Historis. Jadi artinya itu tidak semata-mata semuanya berhubungan dengan sejarah, tapi ini ada kaitannya dengan sejarah yang ada atau dari cerita-cerita yang ada di wilayah Peradong, misalnya dari asal usul penamaan Kampung Peradong misalnya. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa Kampung Peradong ini berasal dari penamaan sebuah pohon atau kayu, dan seterusnya. Iya, jadi buku solo yang pertama abang tulis itu bercerita tentang Peradong, Bang. Iya, Peradong. Ya, jadi mungkin sobat arsip pengen tahu, juga pengen menjadi seorang seperti abang sebagai penulis sejarah lokal, itu apa aja yang bisa dipersiapkan? Yang penting sebenarnya segala sesuatu itu mesti berangkat dari rasa penasaran. Kalau dia ada rasa penasaran, kemudian rasa penasaran itu ditindaklanjuti, maka nanti akan jadi ketertarikan selanjutnya. Misalnya saya penasaran pada waktu itu mencari silsilah keluarga, kan? Mencari silsilah keluarga, tanya dari orang tua, tanya lagi ke sini, dan kemudian tanya lagi ke sini. Akhirnya kan kita kita ngikutin itu, dari tanya ke sini, tanya lagi ke sini. Ternyata setelah kita tanya-tanya itu, seiring berjalan waktu juga dapat informasi-informasi yang di luar ekspektasi kita. Ternyata malah lebih hebat lagi gitu kan. Jadi penasaran makin tinggi. Nah, gitulah akhirnya bisa tertuang dalam bentuk tulisan. Sebenarnya ketika sudah ditanya tulis, nah itu sesuatu juga yang agak gimana gitu kan kalau tulis. Saya sendiri kalau nulis sebenarnya ya masih juga keterkaitan dengan masalah mood. Kalau moodnya nggak ada, nggak mau nulis. Nah, terakhir nih Bang, pesan untuk sobat arsip yang di rumah yang sudah menonton video ini, pesan abang untuk mereka mengenai manuskrip ini apa ya? Ya,
Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, khususnya generasi muda, yuk sama-sama kita menghargai hal-hal yang berhubungan atau yang bernilai sejarah yang ada di tempat kita masing-masing, atau yang ada di sekitar kita. Karena saya yakin sebenarnya setiap tempat atau daerah mesti memiliki yang namanya hal-hal tertentu yang berhubungan dengan sejarah, baik itu berupa benda ataupun berupa tulisan. Misalnya tadi tulisan tentang informasi yang didengarkan dari radio, misalnya dituliskan ke dalam kertas, atau misalnya mendengarkan informasi atau mengalami peristiwa tertentu dituliskan, atau juga misalnya pada zaman dulu karena belum punya yang HP. Namanya bukan HP, belum punya akte kelahiran, maka untuk menuliskan kelahiran anaknya ditulis sendiri. Misalnya pada hari ini telah lahir anak saya bernama ini dan sekian seterusnya. Atau juga ada hal-hal yang berhubungan dengan romantisme, misalnya surat-surat orang tua zaman dulu yang berkirim surat kepada pujaan hatinya. Ada juga yang menggunakan tulisan itu menggunakan Arab Melayu atau Arab Undu tadi, atau juga sudah yang menggunakan tulisan Latin. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan manuskrip atau naskah kuno kalau sudah mencapai usia 50 tahun. Hanya saja nanti ada apakah dia bernilai penting ataukah tidak. Itu saja. Jadi yuk sama-sama kita jaga, kita lestarikan segala sesuatu yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau ada istilah di kesenian itu, ayo kita ledakan seni di Indonesia. Nah, ayo kita ledakan sejarah dan budaya yang ada di tempat kita saja. Karena banyak sekali mungkin anak-anak muda sekarang, mungkin mereka menemukan yang namanya manuskrip tulisan tangan zaman dulu orang tuanya, seperti mungkin kakek neneknya gitu, mungkin tulisan tangan yang mereka mencatat apa-apa gitu Bang ya. Jadi tapi mereka berpikir ini apa sih gitu, dibuang aja, nggak punya nilai sejarah untuk mereka, padahal itu adalah kenangan di masa lampau dari kakek nenek mereka ya Bang. Maka disebutlah manuskrip tadi. Oke. Itulah kurang lebihnya. Oke Bang, terima kasih sudah memberikan informasi yang luar biasa banyaknya untuk kami semua mengenai manuskrip dan sejarah lokal. Mudah-mudahan kedepannya kita diberi kesehatan untuk bisa ketemu lagi menjelaskan lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang Abang ketahui. Oke Sobat Arsip, selesai sudah podcast kami kali ini dan membahas tentang manuskrip dan sejarah lokal. Kami ucapkan terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video-video LKD Bangka Barat. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip.